وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'd. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu resep dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalani hidup aman dunia dan akhirat, di mana setiap diri kita berharap kehidupan dalam menjalani kehidupan yang Allah hadirkan dalam setiap diri kita, bahkan sampai kehidupan di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah warning yang berupa ajaran yang harus dijadikan peringatan sekaligus amalan buat kita semua, di mana Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, sayati zamanun ala ummati yafiruna anil ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullah bi thalathati baliyatin yarfa'ullah barakata kasbihim yusalituhum alaihim sultanan zaliman wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Rasulullah SAW bersabda, kelak suatu masa akan datang satu zaman di mana umat manusia berpaling, berlari jauh dari ulama dan ahli fikih. Ulama sebagai pewaris Nabi, ahli fikih yang membidangi tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu mereka berpaling dari ulama dan fuqaha, maka Rasulullah SAW mengatakan, kaum tersebut siapapun dia, dimanapun dia berada, akan diberikan 3 bala, 3 bencana. Pertama, Allah angkat keberkahan usahanya, Allah angkat keberkahan kasabnya. Berapapun nominal yang dia dapat dari hasil usahanya, maka keberkahan itu akan Allah angkat. Dimana kita tahu berkah itu adalah ziyadatul khair, tambah-tambahnya keberkahan. Jadi hasil daripada usahanya sulit dijadikan teman ibadah, sulit dioperasikan untuk jalan-jalan kebaikan, menegakkan agama, membangun sarana agama, dan lain-lain. Yang kedua, akan diberikan, dijajah atau dikuasai, yusalitu alaihim, dikuasai mereka, sultanan zaliman, oleh pimpinan yang zalim. Berbicara masalah sultanan zaliman, ada 2 pengertian, perspektif fikih dan perspektif tasawuf, di mana secara perspektif fikih, secara zahir, sultan di sini yang dimaksud adalah pimpinan sebuah negara, satu wilayah, di mana orang-orang yang jauh dari ulama akan diberikan pemimpin yang tidak adil. Namun secara perspektif tasawuf adalah di mana hati mereka dikuasai di dalam dirinya oleh sultan zalim, artinya penguasa yang zalim, hawa nafsu dan setan akan mengajak dirinya kepada hal-hal yang berbuat buruk, mengkhianati, menzalimi dirinya, mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling mengerikan adalah yang ketiga, di mana akibat jauh dari ulama, bimbingan pewaris Nabi, jauh dari ahli fikih, yakhrujuna minad dunya bil ghairi iman, mereka keluar dari bumi ini tanpa membawa iman. Secara spesifik, ruhnya keluar dari jasadnya tanpa membawa iman. Jauh dimampuhkan untuk mengucapkan kalimat indah, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sebab itu, Taib menyuruh dan mengajak kita semua untuk hidup aman dunia dan akhirat. Dekati ulama, jangan jauh dari bimbingan ulama, jangan jauh dari bimbingan ahli fikih, agar ibadah kita, melaksanakan penyembahan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada mahdoh maupun ghair mahdoh, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya yang diteruskan oleh ulama pewarisnya. Sekian, ampun maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.